Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, sejumlah pengamat menilai Indonesia perlu lebih serius dalam upaya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan guna menyukseskan kemitraan usai hasil referendum rakyat Swiss menyetujui ratifikasi Indonesia EFTA CEPA. Sejumlah peneliti menilai pemerintah Indonesia perlu lebih serius dalam upaya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Hal tersebut penting dilakukan untuk mendukung kelancaran komoditas tanah air dalam bersaing di pasar Eropa. Usai hasil referendum rakyat Swiss menyetujui ratifikasi Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EFTA CEPA. Sementara itu, lolosnya perjanjian dagang antara Indonesia dengan EFTA CEPA ini merupakan berita baik bagi hubungan antara Indonesia dengan negara Eropa lainnya, di antaranya ialah Swiss, Liechtenstein, Norwegia, dan Islandia. Di mana dari hasil referendum IA CEPA ini berhasil lolos tipis dengan skor 51,6% dari total sebanyak 2,7 juta penduduk yang ikut dalam pemungutan suara. Seperti diketahui, perjanjian IA CEPA merupakan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan beberapa negara Eropa yang ditandatangani pada tahun 2018 lalu setelah melalui 15 putaran perundingan, di mana perjanjian ini mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, serta peningkatan kapasitas. Sehingga produk-produk dalam negeri akan mendapat akses pasar berupa konsesi penghapusan dan pengurangan tarif menjadi lebih kompetitif di pasar benua biru. Nantinya Indonesia akan mendapatkan penghapusan sebanyak 7.042 pos tarif Swiss dan Liechtenstein, 6.338 pos tarif Norwegia, dan 8.100 pos tarif Islandia. Adapun total ekspor Indonesia ke pasar EFTA pada tahun 2020 mencapai 3,4 miliar dolar Amerika Serikat, dengan neraca surplus bagi Indonesia sebesar 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai IECPA, harapan baru daya tembus perdagangan Indonesia ke Eropa, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Hangga Fatana. Beliau adalah pengamat hubungan internasional Universitas Islam Indonesia. Selamat pagi Pak Hangga. Selamat pagi Pak Wiki. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review Pak Hangga. Setelah 15 putaran perundingan, akhirnya kerjasama Indonesia European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement cukup panjang diratifikasi di bulan Maret ini. Dapatkah ini kemudian menjadi amunisi lah daya tembus perdagangan Indonesia ke setidaknya negara-negara anggota EFTA seperti Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein? Menarik Pak Wiki. Yang pertama adalah ketika kita bicara pasar Eropa, kita seringkali fokus pada Uni Eropa dan lupa bahwa terdapat sejumlah negara seperti Islandia, Norwegia, Swiss, dan Liechtenstein yang tergabung dalam EFTA dan tidak tergabung dalam Uni Eropa juga memiliki pasar yang potensial dan juga bahkan memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibanding Uni Eropa. Nah, merujuk pada pertanyaan Pak Wiki tadi, pertama, secara ekonomi perjanjian CEPA ini, ya IE-CEPA ini memberikan dampak yang sangat positif bagi Indonesia. Setidaknya kalau kita bicara keempat negara tersebut, di Swiss misalnya, kita telah memiliki kerjasama bilateral yang cukup baik di bidang pengembangan biji kakao, ya, yang ini bisa semakin bagus dan semakin meningkat untuk menambah nilai tambah untuk biji kakao yang selama pandemi kemarin 200.000 ton telah kita produksi di Indonesia. Dengan asistensi atau dengan program bantuan dari Swiss berupa Sustainable Cocoa Production Program yang telah terlaksana sejak 4-5 tahun yang lalu, kita punya potensi untuk menembus pasar ekspor kakao ini lebih besar lagi ke Swiss dan juga ke berbagai negara dengan peningkatan teknologi sehingga kita tidak hanya mengekspor biji kakao tapi juga produk olahan yang ini kemudian bisa meningkatkan penerimaan ekspor kita. Itu untuk Swiss. Sementara untuk Islandia, kita punya potensi untuk bekerja sama di bidang panas bumi. Ini menarik kalau kita melihat di mana Indonesia menghasilkan 23,9 gigawatt panas bumi yang baru dimanfaatkan sekitar 5-10%. Nah, di Islandia ada Iceland Geothermal Cluster. Itu sebuah lembaga yang kemudian bisa membantu kita untuk meningkatkan kapasitas teknologi, ya, sekali lagi, sehingga kita bisa mempelajari dan bisa memanfaatkan
panas bumi kita untuk energi terbarukan, misalnya untuk menopang sumber daya listrik yang ada di Indonesia. Sementara itu kalau kita bicara Norwegia misalnya, ini sangat strategis karena Indonesia dalam sejak periode Presiden Jokowi, kita banyak bicara tentang maritim, ya, bagaimana maritim menjadi prioritas Presiden Jokowi, dan Norwegia memiliki teknologi yang sangat baik dalam melakukan atau mengolah budidaya ikan yang berkelanjutan. Potensi ikan kita atau potensi kemaritiman kita dalam setahun itu 6,5 juta ton. Kalau kita sertakan dengan ZEE, zona ekonomi eksklusif, kita sampai 12,54 juta ton. Dan itu penangkapan ikan kita sudah cukup baik, tetapi memang perlu ditingkatkan keberlanjutannya agar regenerasi dari potensi maritim ini dapat terus tercapai, dan potensi ini bisa kita raih dengan kerjasama dengan Norwegia melalui IECPA ini. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah dengan Liechtenstein, di mana kalau kita merujuk pada Global Competitiveness Index Indonesia terakhir tahun 2019, dari 45 peringkat kita turun ke 50, ada satu yang menarik, di mana dari peringkat itu salah satu indikator kita meningkat, yaitu indeks infrastruktur. Nah, kalau kita bicara infrastruktur, kita bisa memanfaatkan IECPA ini untuk bekerja sama dengan korporasi dari Liechtenstein, ya, untuk meningkatkan kualitas teknologi pembangunan infrastruktur. Dan ini juga kemudian sejalan dengan agenda Presiden Joko Widodo yang juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur. Dan terus tentunya akan meningkatkan competitiveness index untuk infrastruktur kita. Baik. Tidak hanya 4 itu dari sisi ekonomi, Pak Weki. Ya. Pak Hangga, mengenai kerjasama ini ada beberapa pembebasan pos tarif lah. Di antaranya adalah di Swiss 7.042 pos tarif kemudian akan dibebaskan. Di Liechtenstein ada 6.338 pos tarif, di Norwegia ada 8.100 pos tarif begitu. Dan juga dengan negara-negara lainnya juga demikian untuk anggota EFTA sendiri. Nah, bicara mengenai hubungan dagang antara Indonesia dengan negara anggota EFTA juga ada surplus perdagangan sebesar 1,6 miliar US dollar. Tapi ada satu istilah, there's nothing called free lunch, artinya secara resiprokal Indonesia harus memberikan privilege yang sama untuk komoditas-komoditas lah dari anggota EFTA sendiri pada saat memasuki market Indonesia. Kita sudah cukup siap atau belum market domestiknya? Artinya kita sangat sering mendengar bahwa ketika ada importasi dilakukan secara besar-besaran, teman-teman produsen di dalam negeri mereka kemudian merasa tidak siap sehingga memerlukan non-tarif barrier lah dari pemerintah. Nah, bicara mengenai kondisi ini, sudah siapkah Indonesia dengan konsekuensi dari kesepakatan ini menurut Anda, Pak Hangga? Pertanyaan menarik, Pak Wiki. Kalau kita bicara tentang there is nothing such freelance itu tadi, saya pikir mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap karena perjanjian ini sudah diratifikasi, dan juga ketika kemarin hasil dari referendum Swiss 51,6% dari rakyat Swiss mendukung IECPA ini, kita harus siap bahwa di masa mendatang dalam waktu dekat produk-produk dari EFTA berarti akan muncul di Indonesia. Dan sebagai pertimbangan mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah pemerintah mungkin perlu memastikan bahwa ada semacam pendampingan atau ada semacam kebijakan yang memastikan bahwa masuknya produk-produk unggulan dari EFTA itu tidak kemudian menjadikan produk-produk domestik sebagai kompetitor begitu, dan tidak mengancam kemudian industri dalam negeri yang import competing atau menjadi kompetitor produk impor dari EFTA ini justru mati. Dan ini bisa dijajaki dengan tidak hanya non-tarif barrier sebenarnya, tapi kita bisa gunakan non-tarif measurement. Misalnya kita bisa bicara tentang perlunya ada standar bersama, dan kemudian bagaimana kemudian perlu ada pendampingan dan juga jaminan begitu bahwa karena ini IECPA, ini bukan kerjasama
free trade agreement, maka aspek keberlanjutan dari perdagangan juga pasti akan diperhatikan. Sehingga saya pikir langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, saya yakin telah dipertimbangkan, Pak. Terkait dengan keberlanjutan ini kita juga ada sebuah PR besar, terlebih mengenai isu keberlanjutan di sawit Indonesia. Ini menarik, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini Pak Hangga, dan tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali.